Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Bos JP Official. Pada malam hari ini kita akan kembali membahas cerita horor lanjutan Desa yang Hilang part ke-11, teman-teman. Bagaimana keseruan cerita selanjutnya kita saksikan bersama. Ini dia ceritanya, teman-teman. Oke, di episode sebelumnya Riko dan teman-teman bermalam di Pondok Kayu, tempat mereka meneliti batu untuk tugas kampus. Malam pertama di Pondok, Riko pun langsung dikagetkan oleh sesosok bayangan hitam. Riko pun berlari masuk ke kamar, tidak menghiraukan apa-apa, teman-teman. Yang dikatakan Rio sendiri bingung melihat tubuh Riko bergetar ketakutan. Lo kenapa kok? Kayak orang habis dikejar setan aja. Tanya si Rio yang masih berdiri di dekat pintu kamar. Riko langsung meletakkan laptopnya di atas lemari pakaiannya, kemudian langsung meloncat ke arah kasur. Tolong ambilin selimut gue yo, ucap Riko kepada Rio sambil menunjuk ke arah selimut di atas lemarinya. Kenapa nih anak? Kayak kesambat setan aja, jawab Rio sambil berjalan ke arah lemari, lalu mengambil selimut yang berada di atas lemari. Kemudian melemparkannya kepada Riko, lalu berkata, "Nih ambil." Riko pun menangkapnya, lalu menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Jantungnya masih berdegup kencang. Riko masih berpikir tentang sosok bayangan itu. Apakah hanya imajinasinya saja atau memang ada hantu di rumah ini? Gumam di dalam hatinya. Rio pun kembali berbaring ke atas kasur dengan ekspresinya masih mengantuk. Ya karena temannya tahu apa-apa, teman-teman. Temannya baru bangun dan Riko tuh ke kamar langsung mengagetkan si Rio. Wah, suara Rio yang lagi muak. Riko masih aja di dalam selimut. Sesampai rasa napasnya sesak karena sedikitnya oksigen. Riko lalu berkata, "Hei anak Jambi, lo kenapa sih? Kalau gue ceritain ke lo bakalan percaya nggak?" Tanya Riko. Dengan nada ketakutan, gimana mau percaya? Lo aja belum ngasih tahu, jawab Rio. Tadi gue lihat bayangan di belakang, kayak ada orang lagi berdiri di dapur. Tapi pas gue lihat, nggak ada orang, ucap Riko, sambil menutup kembali wajahnya dengan selimut. Ah lo beneran kok, jangan main-main, udah malam, jawab si Rio sambil menepuk badanku. Ya kayak gini lah, ah lo jangan main-main lah, gitu. Masa gue bohong, jawab Riko lagi. Ah nggak percaya gue, palingan cuma halu aja lo. Gue masih ngantuk, daripada dengerin lo ngomong nggak jelas, lebih baik gue tidur, jawab si Rio. Serah lo aja kalau nggak percaya sama gue, jawab Riko sambil menutup kembali wajahnya dengan selimut. Mata Riko tidak bisa dipejamkan. Setiap Riko memejamkan mata malah terlintas sosok bayangan hitam itu. Pikiran Riko, ayo tidur, ucap di dalam hatinya. Namun mata tetap saja tidak bisa terpejam. Riko merasa takut dan ada juga rasa penasaran di dalam hatinya. Apakah hanya halusinasi saja? Mungkin karena Riko terlalu berpikir negatif tentang masalah ini. Jam di tangannya menunjukkan pukul 1:23. Riko yang berada di dalam selimut mencoba memanggil Rio dengan pelan. Rio, lo udah tidur belum? Tapi sepertinya Rio sudah terlelap tidur. Di dalam rasa ketakutan Riko tiba-tiba saja ingin buang air kecil. Riko mencoba untuk menahan buang air kecil. Tambah lama Riko tahan rasa itu, tambah tidak kuat Riko tetap menahannya. Duh, apakah aku harus ke kamar mandi sendiri? Gumam di dalam hati. Riko membuka selimut yang ada di atas wajahnya sedikit demi sedikit hingga Riko melihat Rio yang berada di sampingnya. Tampak Rio sedang tidur dengan posisi membelakangi Riko dengan selimut merah menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya lampu yang berada di kamar itu sangat minim sekali. Kalian tahu kan cahaya lampu yang agak gelap sedikit, ya sedikit remang-remang itu. Sehingga ruangan itu terasa sedikit gelap dan menambah suasana semakin seram pada malam itu. Riko mencoba membangunkan Rio untuk menemaninya ke kamar mandi karena memang sudah tidak tahan lagi. Akhirnya, Rio, ucap Riko sambil menggoyangkan tubuhnya. Ya seperti inilah. Rio, seperti itu. Rio, gumam Rio yang masih berada di dalam selimut. Lalu Riko menarik selimut Rio. Tarik kemudian dengan si Riko. Kemudian Riko berkata, "Kawan nih gue kamar mandi. Gue kebelet pipis nih." Ucap si Riko.
Ucap Rio kembali. Kawani gue yo, ucap Riko. Ah, gue ngantuk, kamar mandi aja sendiri. Biasanya lo yang paling berani, gue ngantuk. Jawab si Rio sambil menarik selimutnya. Kembali lagi hingga menutupi wajahnya selimut si Rio. Rio ini memang temen yang kurang ajar ya teman-teman ya. Awas lo ya, tunggu siang, gue tampol lo, ucap si Riko. Dengan sedikit kesal, Riko mencoba memberanikan diri untuk ke kamar mandi. Namun, sangat berat sekali Riko untuk turun dari kasur ini. Satu kaki mulai diturunkan terlebih dahulu, hingga kaki yang satu ikut menginjak lantai. Kaki Riko serasa seberat besi. Tak bisa Riko mengangkat langkahnya. Langkahkan sedikit demi sedikit, walau terasa sangat berat. Langkah demi selangkah Riko berjalan menuju keluar kamar. Riko merasa di dapur sudah ada sosok hantu mengerikan yang menunggunya. Riko pun sampai di pintu kamar. Saat ingin langkah keluar, rasanya kaki ini sedang menginjak lem, sehingga sangat sulit untuk digerakkan. Antara takut atau berani, penasaran. Kalian pernah kan kayak mau keluar tapi nggak jadi, mau keluar tapi nggak jadi. Campur aduk perasaannya pada saat itu. Di satu posisi Riko tidak kuat lagi menahan kencingnya. Di satu sisi Riko penasaran dan di sisi lain Riko merasa sangat takut. Ucapnya dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, sambil Riko langkahkan kaki kanannya keluar kamar secara perlahan-lahan. Riko sedikit berpejam, tidak berani. Riko melihat ke arah dapur. Perlahan Riko langkahkan kakinya ke arah dapur. Sebenarnya jarak dapur sangatlah dekat. Namun rasa takutnya Riko ini membuat dapur sangatlah sulit untuk dicapai. Tap, 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 suara kakinya terdengar sangat pelan ketika menginjak lantai dari papan. Semoga aja nggak ada apa-apa, ucap Riko. Melangkah dengan pelan ke arah dapur. Riko menoleh ke arah belakang. Tidak ada siapapun. Kan biasanya kalau di film-film hantu itu ada di belakang. Riko mencoba membaca ayat kursi untuk menghilangkan rasa takutnya. Sesekali Riko melihat ke belakang. Kulihat lagi ke arah belakang. Alhamdulillah, gak ada hantu di belakang gue, ucap si Riko dalam hati. Posisinya sudah berada di dapur. Riko lihat ke sisi kanan dan ke sisi kiri untuk memastikan tidak ada hantu. Ternyata benar, tidak ada hantu sama sekali. Riko pun menjadi sedikit tenang. Langsung saja Riko masuk kamar mandi, kemudian mengeluarkan. Langsung untuk mengeluarkan kencingnya yang selama ini dia tahan. Terasa sangat lega ketika Riko selesai buang air kecil. Riko pun buru-buru membasuh si adik kecilnya, lalu kembali ke kamar mandi. Riko mencoba melirik sisi kiri dan sisi kanan. Memang tidak ada apapun. Akhirnya Riko bisa tenang, bisa berjalan seperti biasa. Riko terus berjalan menuju kamarnya. Riko pun melihat ke sisi kanannya. Ada sebuah kamar misterius. Tidak tahu kenapa Riko kembali berani. Riko berhenti di depan kamar itu. Lalu Riko lihat gemboknya. Lalu Riko mengetuk pintu itu 3 kali. Ada orang di dalam? Kalau ada, tolong dijawab, ucap Riko. Seperti suara sendok yang dipukul ke gelas. Rasa pemberaninya tadi seketika langsung saja menghilang dan berganti ke rasa takut lagi. Tidak berpikir panjang, Riko langsung berlari kencang menuju ke kamarnya. Tap, 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 suara yang sangat keras sekali ketika kakinya berlari menginjak papan lantai rumah itu. Allah, Tuhan tolong. Riko langsung membaca doa. Karena saking ketakutannya si Riko, sampai-sampai membaca doa berbuka puasa. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita part 11 desa yang hilang. Disambung ke part 12 teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Salam dari saya, Bos Yip Official. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.